Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat GPIB Maranatha Tanjung Selor. Pada malam hari ini saya Pendeta Krisprilia Kusen, Pendeta Jemaat yang melayani 3 Pospelkes GPIB Maranatha Tanjung Selor, yaitu Pospelkes Lembah Silo Gunung Seriang, Pospelkes Kanaan Pejalin, dan Pospelkes Anugerah Sekang. Pada malam hari ini dipercaya untuk membawakan firman untuk ibadah keluarga, yang mana pada minggu hari ini kita masih dalam Minggu Paskah. Dan mari kita merenungkan dan merefleksikan bagian dari firman Tuhan yang sesuai dengan Sabda Bina Umat pada Rabu 15 April 2020 yang kita saksikan dan yang sudah dibacakan dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam perikop ini kita lihat bersama di ayatnya yang ke-10 bagaimana Musa di situ menolak dan tidak meyakini dirinya sendiri tentang tugas dan panggilan yang Tuhan berikan kepadanya. Artinya di sini ayat ini mau bilang bahwa Musa benar-benar merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu ketika Tuhan memberikan suatu mandat atau tugas dan tanggung jawab kepadanya. Dan saya yakin dan percaya kita semua, baik saya sendiri maupun Bapak Ibu yang ada di rumah, pasti pernah mengalami atau berada di dalam fase merasa tidak mampu atau ragu kepada diri sendiri ketika kita dipercayakan tugas dalam pelayanan di gereja. Dan itu manusiawi dan wajar. Apa yang dilakukan atau apa yang dirasakan oleh Musa di ayatnya yang ke-10 ini adalah bagaimana dia mengalami keraguan akan dirinya sendiri. Tetapi apa yang direspon oleh Allah? Kita lihat juga di ayatnya yang ke-11 bahwa Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli dapat melihat? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Artinya di sini Tuhan mau bilang, ketika dia telah mengutus atau mempercayakan suatu tanggung jawab kepada kita manusia, Tuhanlah yang akan memampukan, Tuhanlah yang akan memberikan kita bekal untuk dapat melakukan pekerjaan tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebenarnya pesan yang pertama yang mau disampaikan firman Tuhan pada malam hari ini adalah bukan ketidakmampuan kita yang membuat kita tidak mampu, tetapi pikiran atau asumsi-asumsi yang ada di dalam pikiran kita yang membuat kita tidak mampu, akhirnya nggak mampu beneran. Maksudnya kita selalu mensugesti diri kita untuk tidak mampu. Contoh misalnya, ketika kita dipercaya tugas pekerjaan, pelayanan, terus kita mensugesti diri kita berkata, "Gak mampu, aku nggak bisa." Akhirnya nggak bisa betulan. Tapi kalau kita mensugesti diri kita dengan hal yang positif, dengan kata-kata yang positif, "Aku bisa, aku pasti mampu," maka akan bisa benaran. Itu yang mau kita fokuskan pada poin yang pertama di ayat 10 dan ayat 11. Artinya segala sesuatu yang dapat kita lakukan itu sebenarnya tergantung dari diri dan iman kita, sehingga dapat menggerakkan segala sesuatu untuk dapat kita kerjakan. Dan Tuhan mau agar supaya kita meyakini diri kita untuk mampu. Dan tentunya kita harus mengingat bahwa Dia yang memanggil kita, Dia yang mengutus kita, Dia juga yang memampukan kita. Itu ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Kemudian poin yang kedua dari firman Tuhan kita pada malam hari ini yang diberi judul oleh SBU, kekurangan manusia dan kuasa Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Musa sebagai pemimpin yang dipercaya oleh Allah untuk memimpin bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel, ternyata memiliki keraguan dalam dirinya. Kalau kita tarik benang merahnya, minggu ini kita masih dalam perenungan Paskah. Kalau kita ingat tentang bagaimana Yesus membawa karya keselamatan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karya keselamatan ini termasuk pekerjaan Allah loh, yang Allah percayakan untuk Yesus, ya. Dan kalau kita baca di dalam Injil, bagaimana Yesus mengerjakan karya keselamatan itu, ada keraguan tidak? Ada. Karena biar bagaimanapun di situ, Yesus juga boleh dikatakan dia mengalami keraguan-raguan ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata bahwa, "Tuhan, kalau boleh,
Ya kan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Ini juga mau mengingatkan kita kepada peristiwa itu. Apa yang Musa hadapi, dia juga ragu-ragu. Dia bilang, aku tidak pandai berbicara, aku tidak pandai mengatur lidahku, sama seperti yang mungkin Yesus alami. Yesus khawatir, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu, kalau boleh, tetapi kan bukan kehendak dia, tetapi kehendak Tuhan yang menjadi. Begitu juga dengan Musa. Musa sempat tawar-menawar, aku ini gak pandai berbicara, lidahku ini tidak fasih dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan bilang, aku yang akan memampukan. Begitu juga yang terjadi kepada Yesus ketika dia melakukan karya keselamatan. Akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sekarang dalam minggu ini, kita benar-benar merasakan karya keselamatan itu melalui penebusan anak manusia. Jadi poin yang kedua adalah kerjakanlah keselamatan yang sudah kita dapatkan dari Yesus Kristus. Kerjakan semampu kita. Caranya seperti apa? Memberitakan kebaikan dan melakukan kebaikan. Sekalipun mungkin kita memiliki kekurangan, ketidaklayakan. Musa mengalami kekhawatiran, mengalami ketidakpercayaan. Artinya dia nggak pede. Bisa nggak ya aku berkata-kata? Bisa nggak aku memimpin bangsa Israel dengan cara bicaraku? Aku bisa dipercaya nggak sama bangsa Israel? Kadang kita juga seperti itu. Sebagai seorang majelis, pengurus pelkat, bahkan tidak luput sebagai seorang pendeta, terkadang kita merasa, mampu nggak ya saya menjalani tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan ini? Mampu nggak saya menjadi pemimpin dalam keluarga? Mampu nggak ya saya melewati kehidupan ini? Sebetulnya bukan mampu atau tidak, tapi bersediakah Anda untuk dimampukan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang beriman? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, renungan kita pada malam hari ini juga mengingatkan kita kembali akan kondisi kita. 2 minggu sudah atau mungkin lebih kita sudah menjalani ibadah di rumah kita masing-masing. Artinya adalah ini adalah cara bagaimana Tuhan mau melihat mampukah kita bertahan untuk apa? Untuk menghadapi tantangan ini. Karena saya yakin ada banyak juga orang-orang percaya yang terkadang, kok kita di rumah aja, kapan kita ke gereja, kapan kita kembali beribadah lagi. Tetapi sesungguhnya dalam pergumulan inilah kita mau dilihat bagaimana kemampuan beriman kita, bagaimana kita sebagai orang yang terbatas, orang yang lemah dapat menghadapi pergumulan yang terjadi saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Musa adalah orang yang lemah. Dia mengakui bahwa dia tidak sanggup untuk berkata-kata dan berbicara di depan banyak orang. Artinya dia ragu menjadi pemimpin. Saya yakin kita semua memiliki keraguan. Kita terkadang berada di titik bahwa kita tidak mampu, bahwa kita merasa tidak layak. Bahkan kita merasa, aku dulu seperti ini, aku tuh gak pantas. Tetapi bukan kita yang menilai layak atau tidak, tetapi Yesus, tetapi Tuhan yang melayakkan kita. Manusia boleh berkata, kamu gak pantas, kamu gak layak. Tapi ingat, Dia yang memanggil, Dia yang mengutus, Dia yang akan memampukan. Dari renungan ini saya teringat akan pujian dari Gita Bhakti yang berkata, ku mulai dari diriku sendiri. Mungkin di bagian ref di baitnya yang terakhir, ya kan? Meskipun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kecil, kita sederhana. Saat ini mungkin kita tidak punya jabatan, mohon maaf, kita orang yang dipojokkan di lingkungan, mungkin kita orang yang diabaikan, kita orang yang sering diremehkan oleh sekeliling kita. Tetapi ingat, terkadang orang-orang yang selalu diremehkan dan diabaikan, justru disitulah Tuhan memakai mereka. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak mampu dan sering direndahkan di dalam kehidupannya, justru dipakai untuk menyempurnakan karya-karya Tuhan. Pertanyaannya dan renungan bagi kita, maukah kita yang tidak sempurna ini dipakai Tuhan untuk menyempurnakan karya-karyanya yang selalu hadir di setiap kehidupan kita? Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita menjadi orang yang mau diperlengkapi. Tidak ada kata yang
tidak mungkin di dalam Yesus. Semua akan menjadi mungkin selama kita memiliki hati yang terbuka, hati yang mau dimampukan dan diperlengkapi. Pergumulan kita akan terus ada. Menghadapi pandemi COVID-19 juga kita harus membutuhkan iman yang selalu kuat dan teguh. Untuk itu renungan pada malam hari ini biarlah menguatkan kehidupan saudara dan saya. Mari kita menjadi orang-orang yang dimampukan dan mampu untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Meskipun kita tidak layak, meskipun kita tidak pandai berkata-kata, meskipun kita tidak pandai untuk melakukan hal-hal yang besar, tapi ingat, kesederhanaan kita akan dibuat menjadi besar oleh kuasa dan anugerah Tuhan kita. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita, mengubah kehidupan kita, dan tentunya menjadi suplemen bagi kita untuk menghadapi pergumulan kita di masa-masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkaulah firman yang hidup. Dan ketika firman-Mu sudah boleh diwartakan pada malam hari ini, kami memohon agar supaya Roh Kudus-Mu bekerja, agar supaya firman itu ya Tuhan tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami renungkan bersama, namun juga menjadi suatu hal yang dapat kami lakukan. Karena melalui firman-Mu disitulah kami tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengar. Biarlah ini menguatkan kehidupan kami dan juga memberikan pemulihan bagi segala kekhawatiran dan ketidakmampuan kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang dan pribadi-pribadi yang terus mengerjakan keselamatan dan karya Tuhan di tengah-tengah ketidaksempurnaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.